Sambutan ketiga akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Kepada yang terhormat Bapak Haji Humaidin SAG MAG, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sone rada di basi rada tambah sithik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nek ngaten iki rak rada penak swara kula ngaten. Yang kami hormati, kami muliakan dan kita hormati bersama-sama Bapak Camat Pedan, Wilujeng Rawuh, Pak Camat, Pak Kapolsek yang kami hormati, atau yang mewakili Pak Dan Ramil juga yang kami hormati, Pak Korwil ya, Korwil Dinas Pendidikan mungkin yang hadir, Bu Pengawas yang kami hormati, Pak Kasih Pendidikan Madrasah yang kami hormati, Bapak pengurus komite yang kami muliakan, kami banggakan, kami tunggu sumbangsihnya untuk madrasah ini, Pak Kepala Madrasah beserta para guru-gurunya dan tenaga pendidikan yang ada di MTSN 4 yang kami hormati. Yang mulia dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, orang tua peserta didik, orang tua murid yang berbahagia dan yang kami cintai, kami sayangi, kami tunggu karya-karya terbaiknya, anak-anak semua yang kemarin sore telah lulus dan dinyatakan lulus dari Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Klaten. Pertama, mengucapkan selamat kepada anak-anak semua dan juga kepada Bapak Ibu orang tua peserta didik atau orang tua murid yang telah membimbing sementara ini sehingga anak-anaknya lulus dari Madrasah Sanawiyah. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman kru sound system yang kami hormati, juru kamera, nggak tahu nanti tadi yang di mana, yang kami hormati. Bapak Ibu sehat-sehat, Bapak Ibu sehat sedaya. Pak Camat sehat, alhamdulillah. Pak Camat bahagia, alhamdulillah, insyaallah bahagia. Pak Kapolsek bahagia, Pak? Siap bahagia. Pak Dan Ramil bahagia? Alhamdulillah. Kepala BGN-nya ganti ya, Pak ya. Alhamdulillah ini Pak Camat bahagia banget karena ada nikmat yang luar biasa. Anak-anak semua bahagia, anak-anak? Mana salam bahagianya? Adik-adik salam bahagianya mana? Salam bahagia, bahagia semua. Mana tangannya coba, anak-anak laki-laki tangannya bisa nggak gini?
salam cinta, salam bahagia. Ibu-ibu bahagia ya? Tadi pagi ibu-ibu bahagia atau ngomel-ngomel? Atau bahagianya marah-marah? Enggak nggih. Piantun-piantun Klaten, piantun Pedan insyaallah enggak lah. Orang-orang Pedan adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang lembut. Tidak hanya lembut hatinya, tidak hanya lembut kata-katanya, tapi juga akhlak dan karakternya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan di gedung pertemuan Marsudi Utomo. Marsudi Utomo. Gedung yang cagaknya banyak. Salah satu khas Joglo itu cagake akeh ya, tiangnya banyak. Bapak Ibu semua yang kami hormati, mari kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bareng-bareng selawatan ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ayo. Ibu-ibu, ayo Bu. Lagi. Sallallahu ala Muhammad. Ayo MC, pegang mic-nya. Ayo Mbak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul Salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali lagi bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah mau bersolawat. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak ketika sudah tidak ada penolong lain lagi, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang kami hormati, alhamdulillah kami turut berbahagia, bangga hari ini kami bisa hadir silaturahim dengan Mbak Cama, dengan Forkompincam, dengan keluarga besar MTSN 4, kemudian juga orang tua murid di MTSN 4 dan juga anak-anak semua yang semuanya hari ini bahagia. Amin. Ibu bapak pengen bahagia terus? Ibu-ibu pengen bahagia terus? Ibu-ibu, bapak-bapak semua yang kami hormati, salah satu kebahagiaan keluarga, salah satu kebahagiaan orang tua, salah satu kebahagiaan kita sebagai manusia adalah jikalau kita mempunyai anak yang solih dan solihah atau jadi anak yang sukses. Dalam sebuah sabda Nabi ada disebutkan waladun abraron atau anak yang baik. Betul nggih? Ibu-ibu kalau anaknya solih, anaknya pinter, anaknya baik, bahagia apa tidak?
bahagia. Pak Camat ketika anaknya itu berprestasi, anaknya sregep ngibadah, bahagia enggak Pak Camat? Bahagia banget. Saya pun juga seperti itu Bapak Ibu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak semua, ini pesan kami, pesan saya untuk orang tua terlebih dahulu. Ketika anak-anak panjenengan hari ini lulus dari madrasah sanawiyah, ini bukan berarti selesai tugas kita, tidak. Tugas kita sebagai orang tua belum selesai. Tugas membimbing, membekali, mendidik, membentuk karakter anak belum selesai. Masih ada jalan yang harus dilalui, masih ada waktu yang harus ditempuh, masih ada sejarah yang harus diukir. Ibu bapak semua yang kami hormati, wabil khusus orang tua murid dan semua orang tua yang sudah punya anak, semua orang tua pasti bangga dan pasti senang. Bahkan Allah sendiri menjelaskan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Baru ketiganya wal muqantarah. Manusia itu akan merasakan keindahan, akan merasakan kesenangan yang pertama pada pasangan. Pasangan yang solih solihah, istri yang solihah, suami yang solih. Ini membuat bahagia. Suami itu kalau istrinya solih, Masya Allah Pak Kapolsek ya, bahagia banget. Ibu-ibu itu kalau suaminya itu solih, senang banget. Bapak-bapak kalau suami istrinya itu galak, seneng gak Pak? Terpaksa seneng. Podo. Ya. Jadi pertama memang kita dinas oleh Allah bahwa manusia itu senang pertama pada pasangan yang solih, pasangan yang baik. Yang kedua wal banin, kita semua senang anak. Orang-orang yang sudah berkeluarga lama, ada enggak guru-guru yang sudah lama berkeluarga tapi belum punya anak? Berusaha bagaimanapun caranya supaya punya anak. Maka setelah anak itu ada, maka doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Dan ibu bapak, ibu-ibu semua yang kami hormati, sejarah membuktikan bahwa generasi-generasi hebat, generasi-generasi yang sukses itu lahir dari ibu-ibu yang hebat. Generasi-generasi yang hebat, yang luar biasa itu lahir dan diasuh oleh ibu-ibu yang luar biasa. Jenengan pernah dengar ceritanya Nabi Musa? Pernah dengar? Nabi Musa itu hidup di zaman raja siapa? Raja Fir'aun. Jenengan ngerti karakternya Fir'aun? Fir'aun itu mengaku bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan. Siapa yang menentang, matikan. Itu Fir'aun. Tetapi Musa diasuh oleh perempuan yang luar biasa, namanya Siti Asia. Betul? Diasuh oleh perempuan yang luar biasa. Kemudian tumbuhlah Musa menjadi seorang nabi yang luar biasa. Kisah berikutnya Nabi Ibrahim. Jenengan pernah dengar kisahnya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu bapaknya pembuat apa? Berhala. Penyembah berhala. Tapi dididik oleh seorang ibu yang luar biasa. Maka tumbuhlah Nabi Ibrahim sebagai nabi. Berikutnya Nabi Nuh. Jangan pernah dengar ceritanya Nabi Nuh? Nabi Nuh itu seorang nabi, tapi apakah istrinya taat kepada Nabi Nuh? Tidak. Apakah istri Nabi Nuh itu taat kepada Allah? Tidak.
Anaknya yang bernama Kan'an mengikuti siapa? Mengikuti ibunya. Maka dia terhanyut oleh banjir dan tidak mengikuti Nabi Nuh. Tidak selamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia, ayahnya sudah meninggal. Tapi beliau diasuh oleh ibunya yang luar biasa. Maka ibu-ibu, ketika acara apapun di madrasah, di sekolah kok yang hadir itu ibu-ibu, nggak apa-apa. Bukan berarti ayahnya tidak perhatian, boten. Tapi karena memang kasih sayang ibu itulah yang sangat luar biasa. Maka ibu-ibu yang kami hormati, supaya anak-anak panjenengan semua kelak menjadi generasi yang hebat, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan datang, nyun tulung ibu-ibu, sebagian kecil waktu panjenengan, nyun tulung selipkan doa untuk anak-anak kita. Minimal Rabbi habli minas solihin, Gusti mugi-mugi anak kula dadi anak ingkang solih solihah, amin Allahumma. Mugi-mugi anake dhewe dadi anak-anak sing sukses donya akhirat, amin Allahumma. Mugi-mugi anak-anake dhewe dadi anak-anak ingkang berakhlakul karimah, amin Allahumma. Moga-moga anak-anak kita yang lulus hari ini jadi anak-anak yang hebat di masa yang akan datang, amin Allahumma. Anak-anak kita jadi anak-anak yang menjadi pemimpin di masa yang akan datang, amin Allahumma. Yang bisa memimpin bangsa ini, memimpin daerah ini, memimpin Pedan di masa yang akan datang, amin Allahumma, amin. Inilah peran kita sebagai orang tua, wabil khusus ibu. Ibu. Jadi ibu itu luar biasa. Maka Pak Kepala Madrasah ketika ini yang hadir orang tuanya, rata-rata yang duduk di depan itu ibu-ibu, nggak apa-apa. Bapak wis ning mburi ra apa-apa lah. Bapak senengane lungguh ning mburi karo udut. Ketika misalnya yang Pak Guru juga sama, sing lenggah ten ngajengan ya Bu Guru, bapak-bapak lungguh ning mburi karo kliwar-kliwar biasa. Maka ibu-ibu semua yang kami hormati, nyuwun tulung doanya. Ketika malam panjenengan wungu sare jam 2, jam 3, jam 4, doakan anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi generasi yang luar biasa dan membanggakan serta membahagiakan kita semuanya, amin Allahumma amin. Orang tua itu bisa bahagia karena anak, tetapi orang tua juga bisa nestapa karena anak. Betul nggih? Nek anake pinter, anake sukses, wong tuane keangkat derajatnya. Tapi nek anake naudzubillah sing rekoso ya wong tuane. Maka anak-anak semua yang kami hormati, mari kita banggakan orang tua kita. Siap nggih anak-anak nggih? Silahkan lanjutkan belajar lagi. Ini pesan untuk anak-anak. Halo anak-anak semua. Hai. Assalamualaikum. Kaifa haluk? How are you? I am fine, thank you. Pripun kabare? Alhamdulillah. Setiap orang bertemu dengan siapapun mesti tanya, pripun kabare? Sae. Doa ini semua. Anak-anak semua yang kami hormati, saya sering menyampaikan kepada kalian-kalian semua, anak-anak baik laki-laki maupun perempuan semua sama. Zaman yang akan kalian arungi nanti, waktu yang akan kalian tempuh untuk kehidupan adalah nanti, di masa yang akan datang, bukan sekarang. Sekarang saatnya kalian untuk membekali diri, menyiapkan diri, mengumpulkan bekal, supaya kelak 20 tahun yang akan datang kalian bisa tersenyum. Halo anak-anak,
HP-nya masukkan ke saku. Pesan kami satu, zaman yang akan kalian arungi nanti berbeda dengan zamannya orang tua kalian. Zaman kalian hidup nanti di masa yang akan datang tidak sama dengan zamannya bapak ibu simbah kita, tidak. Kalau sekarang kalian bisa main HP, bisa pakai AI dan lain sebagainya, apapun itu bisa cepat viral. Lagu MBG juga viral banget ya. Tapi saya nggak akan nyanyikan itu. Ada lagi yang viral banget, lagu Aku Kamu itu toh. Anaknya siapa itu? Belum ngerti, alhamdulillah belum ngerti. Jadi sekarang ini apapun cepat viral, apapun cepat terkenal. Tapi perlu kalian ketahui bahwa yang viral-viral itu tidak akan berlangsung lama. Hukum kekekalan energi atau hukum kalor misalnya, kalau jangan pernah belajar tentang hukum kalor, benda itu yang panasnya cepat itu dinginnya juga cepat, betul ya? Besi itu kalau dipanaskan cepat maka dinginnya juga akan cepat. Tapi air ketika dipanaskan itu lama maka dinginnya juga lama. Maka ibu-ibu, bapak semuanya yang kami hormati, pendidikan itu butuh waktu yang lama. Pendidikan itu tidak instan, tidak semenit, 2 menit langsung berhasil, tidak. Anak-anak semua, belajar itu butuh waktu yang lama, butuh berkorban, butuh taat kepada guru dan semuanya. Butuh waktu lama. Dan insya Allah kalau kalian nanti sudah mendapatkan ilmunya, nggak akan mudah hilang. Tidak seperti tadi, yang viral nanti sempat akan terlupakan. Lagu MBG sekarang viral ya, nanti mungkin dalam jangka sebulan lagi udah nggak viral lagi. Lagu Aku Kamu, jatuh cinta itu, nanti mungkin juga udah nggak akan viral lagi. Seperti itu. Maka anak-anak semuanya, siapkan diri kalian. Jangan mau yang instan-instan. Semua butuh waktu. Ngukir di air itu cepet, seret. Jadi gawe ongko piro bae iso 30. Tapi ditinggal jarinya pindah sudah hilang. Tilasnya sudah nggak ada, bekasnya nggak ada. Maka ibu bapak semua yang kami hormati, siapkan diri kalian. Bekali diri kita dengan iman, ilmu, dan akhlak. Ya, iman, monggo Bapak Ibu semua yang kami hormati, ini menjadi penting bagi kita semua. Tantangan hidup sekarang itu ada di genggaman kita. Tantangan kita sekarang tidak jauh-jauh, tapi ada di genggaman kita, ada di HP kita. HP itu bisa untuk belajar ngaji, tapi juga bisa belajar untuk yang lain-lain. Mau belajar terkait apapun ada di HP. Tapi untuk yang produk tidak baik juga banyak di HP. Maka mari imannya dibentengi betul, agamanya dikuatkan betul, supaya kalian hidupnya selamat. Ya. Dengan agama kalian akan selamat. Dengan ilmu kalian akan hidup bisa dengan tersenyum, dengan bahagia. Karena semuanya nanti akan berkompetisi. Ya. Kita semua ini lahir ke dunia dengan hasil kompetisi juga. Tapi setelah di dunia juga harus kompetisi lagi, berlomba-lomba lagi. Nanti yang eksis, yang bisa juara adalah yang akan menguasai dunia. Pak Prabowo jadi presiden, itu kompetisi juga sampai 4 kali ya Pak ya. Kompetisi juga. Kalah kira apa-apa, kan baru 4 kali. Siti Hajar itu 7 kali loh Pak. Siti Hajar mau mencari air itu 7 kali, gagalnya 7 kali. Itu baru 3 kali, 4 kali udah berhasil. Ini luar biasa. Nah, Siti Hajar betul ya, sofa ke Marwah, Marwah ke sofa, sofa ke Marwah, 7 kali gagal terus. Gagal maning. Tapi akhirnya yang setelah ke-7
ada hasil yang sampai sekarang kita nikmati, Zam-Zam gitu. Itu loh Bapak Ibu semua. Maka anak-anak semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak semua, bekali anak-anak kita dengan iman, ilmu, akhlak yang penting banget. Nah, Bapak Ibu semua yang kami hormati, sekarang ini banyak orang-orang pinter, banyak orang-orang alim, tapi akhlaknya kadang-kadang rodok jengkel ke. Disawang, masya Allah. Nek cara wong-wong Klaten jare iki bocah orang Jawa tenan gitu loh. Jadi akhlak itu loh segala-galanya. Akhlak itu di atasnya ilmu. Maka Bapak Ibu semua yang kami hormati, mari kita bekali anak kita dengan akhlak yang baik. Bagaimana membentuk akhlak yang baik? Kebiasaan. Nyuntulong ibu-ibu bapak di rumah, bapak-bapak guru, bapak ibu guru di madrasah. Biasakan anak-anak berakhlak yang baik. Ketika ketemu dengan Pak Guru, Bu Guru, salam. Ketika mau berangkat sekolah, berangkat ke madrasah, salim, cium tangan dan semuanya. Ini akhlak penting banget semua. Maka harapan kami, jadilah kalian karakter-karakter yang luar biasa yang kelak akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kemudian bagi pengurus komite, matur suwun Pak pengurus komite atas sumbangsih panjenengan semua sehingga madrasah bisa eksis, dan kami tetap memohon kepada komite tetap dampingi madrasah, dampingi kepala madrasah supaya tetap bisa survive Pak. Kalau hanya mengandalkan anggaran negara berat Pak, adanya standar minimal, untuk bisa lebih susah. Maka melalui Bapak Ibu komite, silahkan Bapak Ibu komite gandeng wali murid dan semuanya, mitra-mitra yang ada, maka komite monggo. Maka Bapak Ibu guru semuanya jangan pernah memandang rendah komite. Kita semuanya dibantu luar biasa oleh komite. Maka Pak Ketua Komite beserta jajarannya, kami tetap mengharapkan panjenengan semua bisa memberikan sumbangsih yang luar biasa dan pejuang-pejuang yang benar-benar tanpa pamrih ya komite ini. Tepuk tangan untuk komite kita. Iya, saya sampaikan, pejuang tanpa pamrih itu ya komite, bukan kepala madrasah, bukan Pak Guru, Bu Guru, bukan pemenang kepala kantor, bukan. Kepala kantor di sini kan ya karena tugas saja, Pak Camat juga bukan. Tapi ketua komite, pengurus komite itulah yang betul-betul lillahi ta'ala. Nah, beliau itu kan pejuang-pejuang luar biasa tanpa bayaran, betul-betul pahlawan tanpa tanda jasa. Orang bertanda jasa, bayaran nggak ada. Itu dipikirkan paling-paling setahun sekali pas bodoh paling-paling. Kuwi kadang-kadang yang nggo koko karo sarung. Paling karo gula paling-paling nggo ngono. Nggih, Pak. Nek sampai ogak yo bangetan gitu loh. Nah, maka matur suwun jazakumullah khairan katsira Pak komite semuanya, matur suwun atas panjenengan semua, dan mohon dorong terus Madrasah Sanawiyah Negeri 4 supaya lebih luar biasa. Kami mentargetkan MTS 4 itu dalam 3 tahun ke depan muridnya 1000 Pak. Ya, target kami muridnya 1000. Nah, Pak Kepalanya bilang, nggene mboten wonten, kan ada Pak Komite. Nggene mboten wonten, gedungnya kurang, komite. Monggo Pak Ketua Komite bersama-sama sinergi dengan kami, dan sekarang sedang banyak peluang untuk membangun, termasuk guru piye. Gurune kurang, ya matur. Nah, kalau terpaksa banget ya nanti matur Pak Kasih Penma seperti itu. Itu Bapak Ibu semua. Kemudian kepada Pak Camat, Forkompinjam, terima kasih Pak Camat, terima kasih Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek atas pangkerengkuh panjenengan semuanya, atas kehebatan panjenengan semua. Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Klaten bisa tetap eksis dan jaya, dan matur suwun rawuh panjenengan semua. Jazakumullah khairan katsira, mudah-mudahan menjadi jariyah bagi bapak-bapak semuanya. Matur suwun Bapak Ibu semua, matur suwun Bapak Ibu. Dan terima kasih kepada panjenengan semua yang telah mempercayakan kepada MTSN 4 dan nyuwun tulung. Ini masih buka enggak pendaftarannya? Oh, sudah tutup. Sudah tutup. Nah,
Nerima berapa Pak ini? 256 dibagi 32 menjadi 8 kelas. Nah, baru 8 kelas Pak. Baru 8 kelas, 8 kelas itu belum akan mencapai 1000. Untuk bisa sampai 1000 maka paralelnya harus 11. Nah, berarti masih ada kurang 3 Pak Camat untuk yang akan datang, Pak Komite ya. Pak Komite, nah, masih ada kurang 3 paralel Pak. 3 itu kalau kali 3 ya paling enggak 9 kelas. Maka nyuwun tolong Pak Ketua Komite 9 kelas. Bisa Pak, bisa. Selama kita mau berusaha, insya Allah bisa. Kemudian pada semua yang hadir, semua stakeholder yang rawuh pada hari ini dan semua yang sudah membantu MTSN 4, kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Saya orang baru Pak di Klaten, hampir sama dengan Pak Kepala MTSN 4, selisih sebulan paling-paling ya. Orang baru tapi semangatnya, semangat kami, semangat kepala madrasah luar biasa. Tidak, bukan apa-apa Pak, tapi dimanapun bumi dipijak, disitulah langit harus kita junjung. Dimanapun kita bekerja, berkarya, maka berikan yang terbaik, seperti itu. Bapak Ibu semua yang kami hormati, mengakhiri sambutan saya, nggak usah banyak-banyak ya. Pantun, nah, pantun, ini supaya nggak kalah sama Pak Ketua Komite. Pergi ke pasar membeli somai, pulangnya mampir di pasar Klaten. Anak madrasah harus rajin dan pandai untuk menjadikan kalian generasi yang keren. Jadi anak-anak semua, jadilah generasi-generasi yang keren. Generasi keren itu seperti apa? 1, unggul, prestasinya bagus, ya, kompetisi dengan siapapun oke, menang. Akhlaknya bagus, ibadahnya luar biasa. Inilah harapan kita semuanya. Yang terakhir, jalan-jalan ke Candi Pelaosan. Jangan lupa bawa bekal ketan. Untuk membentuk akhlak harus diawali dengan pembiasaan. Masa depan cerah akan jadi kenyataan. Oke, terima kasih Bapak-bapak semua, anak-anak semua, selamat untuk menempuh pendidikan di masa yang akan datang, menempuh jenjang pendidikan di selanjutnya. Saya sangat tidak berharap kalian berhenti, saya hanya berharap kalian melanjutkan pendidikan. Nanti kalau ada sampai yang tidak melanjutkan, maka yang akan dipanggil adalah Pak Kepala Madrasahnya, dipanggil duluan. Maka sekali lagi jangan sampai ada yang tidak melanjutkan, harus melanjutkan dimanapun itu berada, dan pilih lembaga-lembaga pendidikan yang baik dan kredibel. Amin, Allahumma amin. Makaten saking kawula kathah kelepatan, kathah kekurangan, billahi taufiq fisabilil haq. Mohon maaf banyak kekurangan Bapak Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan arahan yang sangat bermanfaat bagi kita semua.